Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Mari Roh Kudus pimpinlah kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku, anugerah-Mu melimpah bagiku. Takkan berakhir kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Engkau baik, Engkau Bapa yang baik. Kami terima kebaikan-Mu, kami terima kebaikan-Mu. Tak pernah Kau tinggalkan kami. Haleluya.
kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kiramaralalarabo. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory. Haleluya. Betapa ku merindukan Engkau ya Tuhanku. Jiwaku haus kepadamu. Sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan sejenak. Saya ajak kita untuk buka bersama-sama firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Dua ayat ini ayat yang sangat sering kita baca, saudara. Ayat yang mungkin menjadi ayat favorit saudara, ya. Dan memang firman Tuhan menasihatkan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Ya turuti firman Tuhan. Jangan khawatir. Pilih jalan yang lain, yaitu apa? Nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam Allah. Ya, Tuhan, saya ingin supaya sepanjang hari ini Engkau melindungi, menyertai. Dalam mungkin kalau saudara berkuliah atau sekolah, dalam ujian saya, studi saya, Engkau menyertai. Itu menyatakan keinginan, bukan dalam bentuk kekhawatiran. Tuhan, jangan-jangan nanti saya gagal. Jangan-jangan nilai saya jelek. Nah, itu kekhawatiran. Ya. Saya dulu ingat mama saya kalau berjumpa dengan orang tua yang kalau mendidik anak-anaknya pakai cara yang
kurang tepat, contohnya, kamu jangan jalan-jalan ke tempat gelap, nanti ada momoknya. Mamah pasti langsung bereaksi. Maksudnya mungkin orang tua ini khawatir jangan jalan jauh-jauh, jangan hilang dari pandangannya. Tapi caranya menakut-nakuti. Ya, akhirnya apa? Membentuk kepribadian anak ini jadi negative reinforcement, mengalami negative reinforcement, sebuah cara yang salah. Sehingga kekhawatiran dari orang tua dilampiaskan dengan cara yang tidak tepat kepada anaknya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Kasih tahu aja. Hati-hati, itu tempatnya gelap, tidak kelihatan. Nanti bisa jatuh, kesandung apa atau apa, hati-hati. Tunggu ada orang baru jalan ke sana. Nah, itu sesuatu yang positive reinforcement. Ya. Jangan jalan jauh-jauh, nanti dicolek orang. Nah, itu juga sesuatu yang negatif. Tapi kita kasih tahu, kamu jangan menjauh dari orang tua. Karena kamu belum tahu daerah sini. Dekat. Kecuali kalau papa mama bilang, oke, silahkan main-main. Boleh. Ya. Kekhawatiran kadang-kadang membuat kita melakukan hal-hal yang kita tidak sadari, ya, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ya. Mungkin maksudnya baik, tetapi semua itu didasari oleh kekhawatiran. Nah, firman Tuhan ajarkan kita, ternyata kita juga harus tetap bijaksana, berhikmat dalam mengatasi kekhawatiran kita. Ya, bijaksana dalam mengatasi kekhawatiran kita. Bukan berarti supaya cepat ringkes, cepat selesai, berpikir cepat, hati-hati ada momok di sana. Nah, itu bentuk kekhawatiran yang disampaikan dalam bentuk yang negatif. Dan itu tidak mendidik anak-anak saudara. Saya yakin saudara ingin mendidik anak-anak saudara tidak menjadi anak yang takut, ya, tapi anak-anak yang pemberani, ya. Oleh karena itu, mari kita tidak sampaikan kekhawatiran kita dengan cara yang negatif, ketakutan kita dengan cara yang negatif kepada anak-anak kita, ya. Nah, oleh karena itu firman Tuhan benar-benar kita harus camkan. Jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga. Tetapi sebaliknya, jalan yang satunya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginan kita. Aku khawatir nilaiku jelek. Jangan pilih jalan yang ini, pilih jalan yang satunya. Aku serahkan Tuhan, apa yang sudah aku pelajari, apa yang sudah aku kerjakan ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti beri nilai yang terbaik. Kalau toh hasilnya belum maksimal, berarti ada kesempatan untuk next time, lain waktu, belajar lebih baik lagi. Supaya nilainya bisa lebih baik lagi. Kalau kita mendoakan sesuatu, mungkin saking beratnya, ya, atau saking berpengaruhnya hal yang kita doakan, kita sampai takut. Jangan sampai ini hal yang buruk terjadi, ya. Sampai kita itu berdoa di dalam kekhawatiran. Aduh Tuhan, jangan-jangan nanti gini, jangan-jangan gagal, jangan-jangan gini. Sebaliknya, nyatakan saja setiap keinginan kita dengan apa? Dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Aku mengucap syukur. Engkau Tuhan tahu yang terbaik. Aku ucapkan Yesus untuk segala keadaan kehidupanku. Aku percaya di dalam kelemahanku, kuasa Tuhan sempurna. Ya. Ayat yang ke-7. Jaket yang berikutnya untuk melindungi kita atau benteng yang berikutnya yaitu apa? Damai sejahtera Allah yang akan melindungi, memelihara kita. Jadi ketika terjadi 1-2 hal yang mungkin di luar kendali kita, damai sejahtera Allah tetap memelihara kehidupan kita. Bukan berarti kita mengimani hal yang negatif terjadi. Tapi ketika yang terjadi tidak sesuai dengan logika atau bayangan kita, ada damai sejahtera Allah yang melindungi kita, yang menjagai kita. Hati pikiran kita. Bayangkan ayat 7 tidak main-main saudara. Hati dan pikiran kita dipelihara dalam Kristus Yesus. Sudah paling tinggi, tidak ada jaminan yang lebih dahsyat lagi.
Mari pagi hari ini kita belajar sesuatu hal yang sederhana. Kalau kita masih melakukan negative reinforcement ya, kepada suami kita atau istri kita atau anak kita atau orang tua kita yang sudah sepuh, mungkin kita sedang menyatakan worry kita, kekhawatiran kita supaya hal yang buruk tidak terjadi. Tapi mari kita ingat bahwa nyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan itu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berbicara kepada anak atau pasangan atau siapapun bukan dengan negative reinforcement, tetapi positive reinforcement. Nah, hati-hati kalau jatuh itu sakit. Bukan begini, jatuh kapok kamu. Nah, itu negative reinforcement. Saya yakin kita pasti 1-2 kali pernah karena kita manusia yang tidak sempurna. Tapi alangkah baiknya ketika kita sedang tidak lelah, ketika kita sedang baik-baik saja, mari gunakan positive reinforcement. Melatih diri kita untuk tidak khawatir akan hal-hal yang tidak perlu kita khawatirkan. Melatih diri kita untuk melakukan firman Tuhan. Mengucapkan segala sesuatu dengan hati yang mengucap syukur. Nah, hati-hati ya, Tuhan melindungimu kok. Tapi tetap hati-hati ya, jalannya lebih berhati-hati lagi. Saya juga sempat belajar ilmu, ini intermezzo sedikit ya, bahwa kalau anak jatuh, tidak boleh langsung, aduh, kasihan anak itu. Justru itu akan membuat anak itu reinforced ya, mengalami sebuah reinforcement bahwa kalau gitu aku nangis terus saja. Ditolong juga tetap nangis. Tapi ternyata sekarang kalau dia misalnya jatuh, ini bukan jatuh yang mematikan ya, tapi misalnya tersandung atau apa, diamkan aja. Nah, yuk, bangun pelan-pelan yuk. Itu akan membuat dia bukan jadi anak yang manja, tapi jadi anak yang belajar tough, kuat. Ya. Nah, di situ juga kita kuati, selain tidak lagi mengucapkan hal-hal yang tidak penting. Hati-hati di sana ada momok, hati-hati ini, hati-hati kalau nanti ini diculik orang atau apa. Mari kita belajar untuk melakukan positive reinforcement. Bukan cuma ke anak, ke suami, tapi pada diri kita sendiri juga. Hal ini penting. Saya tidak bisa bahas terlalu panjang, mungkin saudara nanti bisa baca sendiri ya. Di buku-buku yang ada saudara bisa teliti mengenai positive reinforcement. Tapi pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi dasar dari segala ilmu sudah mengajarkan kita. Nyatakanlah segala hal keinginan kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu sesuatu yang very positif. Sangat baik untuk hidup kita. Saya percaya kita mau jadi orang-orang yang bukan hanya dengar firman Tuhan, tapi juga mengucapkan firman Tuhan dalam segala hal kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur untuk kesempatan bangun pada pagi hari ini dengan kondisi yang baik, dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.